Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningwida Nopianti. Saya bekerja di SDN 1 Dumusiku, Kecamatan Lewigoong. Saya CGP asal Garut. Saya akan mencoba menguraikan atau memaparkan tentang inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Kavrid. Inquiry apresiatif yaitu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan dengan menggunakan prinsip psikologi positif dan psikologi pendidikan positif dan mencoba menerapkannya melalui tahapan yang disebut dengan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pemangku kepentingan yang ada di SDN 1 Dumusiku yaitu ada yang termasuk eksternal dan internal. Pemangku kepentingan internal ini terdiri dari kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, dan siswa. Sedangkan pemangku kepentingan yang bersifat eksternal yaitu ada dinas pendidikan, pengawas, komite, orang tua, serta mitra. Mitra sekolah ini juga bermacam-macam. Ada petani ahli, ada ustadz, ada puskesmas, kepolisian, bahkan ada lagi paguron silat. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita akan bahas di sini adalah tentang anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, serta pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tubuhnya kodrat itu untuk menciptakan murid yang merdeka. Paradigma inquiry apresiatif memandang semua individu dari sisi positifnya dan dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi sekolah. Peran murid dalam tahapan bagja ada pada tahapan A, ambil pelajaran, yaitu menuntun pengambilan pelajaran, menelaah kemampuan awal peserta didik. Yang kedua, tahapan G, gali mimpi, menyusun narasi keadaan ideal sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, tahapan J, jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan A, atur eksekusi, yaitu menerapkan rencana menjadi nyata. Peran pendidik di sini adalah yang kita garis bawahi adalah tentang konsep Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Kita ciptakan di sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak. Artinya semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah manapun. Kita terima dia apa adanya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Selain itu juga kodratnya dia itu sebagai seorang anak, berikanlah rasa nyaman kepada semua peserta didik ketika berada di sekolah. Kodratnya anak itu yaitu mereka suka bermain. Bermain banyak sekali macamnya. Mari kita tumbuhkan permainan tradisional supaya para peserta didik kita mengetahui permainan-permainan yang dahulu pernah populer. Maka sisipkanlah pembelajaran pada permainan-permainan tersebut karena sejatinya mereka sangat sekali senang untuk bermain. Konsep yang kedua adalah pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Diibaratkan seorang pendidik itu sebagai petani. Nah, di sini juga para guru hanya bisa merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat anak didik kita. Semua peserta didik tidak ada yang sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Peserta didik yang kita didik itu tidak semuanya pintar dan tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita, tetapi banyak atau beberapa peserta didik ada yang mengalami disleksia, mereka sangat sulit untuk membaca. Maka dengan itu kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya dia.
Contoh misalkan di sini disleksia ini mereka susah membaca, berarti indikatornya harus diturunkan dari teman-temannya yang lain. Ada juga peserta didik yang mengalami kesulitan dalam berhitung atau masuk ke dalam diskalkulia. Nah, ketika anak didik mengalami diskalkulia, maka jangan samakan pembelajaran dengan para peserta didik yang lainnya. Berikan pembelajaran di bawah teman-temannya. Ajak dia secara individu atau secara kelompok untuk melakukan pemahaman matematika itu dengan hal-hal yang mudah, dengan benda-benda yang konkret. Selain itu juga ada juga anak yang sangat cerdas atau jenius. Mereka terkadang kalau tidak kita perhatikan akan mengganggu kelancaran pembelajaran kita di sekolah. Maka dengan itu kita berikan pelayanan khusus kepada mereka dengan memberikan tambahan pelajaran sesuai yang dia inginkan. Dan selain itu juga kodrat anak itu adalah sesuai dengan kodrat zamannya. Zaman sekarang adalah zaman yang untuk memasuki abad ke-21. Maka guru sebagai pondasi dalam pendidikan harus bisa mengimbangi anak-anak didik kita, harus bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan supaya anak didik kita itu bisa memasuki era abad 21 ini. Memanfaatkan paradigma IA untuk mewujudkan 2 poin Ki Hajar Dewantara. Pertama, berkolaborasi di kelas antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Gunakan sumber belajar yang bervariasi, datangkan mitra sekolah. Ciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Setiap peserta didik pandanglah dari sisi positifnya. Hargailah setiap pekerjaan yang telah diselesaikan. Terakhir, berikan motivasi kepada mereka. Demikian paparan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.